Dua CEO dan seorang OB. Gedung Arvana Group menjulang megah di tengah kota, simbol kesuksesan dan kemewahan. Dari luar, kaca-kaca jernihnya memantulkan langit biru, seolah tak ada noda yang mampu menodai reputasinya. Di dalam, aktivitas berjalan cepat dan tegas. Para karyawan berpakaian rapi, mengetik tanpa henti, dan menatap layar dengan wajah serius. Di lantai paling atas, ruang rapat besar dengan dinding kaca menampilkan pemandangan kota yang memukau. Di sanalah dua wanita muda duduk berdampingan, Arista Wirawan dan Fania Putri Adiningrat, dua sosok yang menjadi wajah baru Arvana Group. Arista dikenal dingin dan perfeksionis, sementara Fania lebih ekspresif, tapi sama-sama memiliki reputasi yang sulit didekati. Mereka pintar, ambisius, dan sombong. Target kuartal ini harus naik 20%. Ujar Arista dengan nada tinggi sambil menatap grafik di layar besar. Kalau tidak bisa, kita pecat saja manajer cabang yang tidak kompeten. Sahut Fania dengan tawa ringan, seolah keputusan itu hanyalah permainan kecil. Di luar ruangan itu, seorang pria muda sedang sibuk mengepel lantai koridor dengan hati-hati. Seragam abu-abu sederhana membalut tubuh tegapnya. Namanya Reza, OB baru yang baru 2 minggu bekerja. Wajahnya tampan, tapi selalu tertunduk rendah, seperti tak ingin menarik perhatian siapapun. Saat Reza mendorong ember pel ke dekat pintu ruang rapat, suara Fania terdengar nyaring. Cepat sedikit. Jangan sampai lantainya kotor lagi. Kami butuh suasana bersih, bukan bekas kaki OB. Arista melirik ke arah Reza, lalu tersenyum miring. Mungkin dia belum terbiasa bekerja di tempat berkelas seperti ini. Reza berhenti sejenak, lalu menunduk sopan. Baik, Bu. Saya akan lebih hati-hati. Ia tidak marah. Tidak tersinggung. Matanya hanya memantulkan ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang seolah tahu lebih banyak daripada yang tampak. Setelah kedua wanita itu keluar dari ruang rapat, Fania sempat menatap Reza dari ujung kepala hingga kaki. Sayang wajahmu lumayan, tapi sayang cuma OB, katanya dingin sambil berjalan pergi. Reza hanya tersenyum kecil. Mungkin karena saya memang belum waktunya duduk di ruangan sebesar itu. Balasnya pelan, hampir tak terdengar. Di kantin, para karyawan sering membicarakan dua CEO itu dengan kagum dan dengan ketakutan. Tapi malam hari, ketika gedung sudah kosong, hanya Reza yang tersisa di lantai atas. Ia berjalan ke arah jendela besar ruang rapat, memandang lampu-lampu kota yang berkelip di bawah sana. Ia membuka ponselnya, mengetik pesan singkat. Semua berjalan sesuai rencana. Mereka belum mengenali saya. Pesan itu dikirim ke seseorang bernama Pak Bram, penasihat senior dari Ravindra Holdings, perusahaan induk yang sebenarnya memiliki Arvana Group. Reza menatap meja rapat yang tadi siang menjadi tempat Arista dan Fania berdebat. Ia mengelus permukaan kayu itu perlahan, lalu berkata lirih. Arvana, warisan ayah yang dulu mereka rebut. Sekarang aku tahu bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Pagi berikutnya, kantor kembali sibuk. Arista menatap Reza dengan tatapan menghina saat ia mengantarkan minuman ke ruangannya. Taruh di situ. Dan jangan terlalu lama di sini. Bau pelmu mengganggu, katanya ketus. Fania tertawa kecil. Iya, nanti aromanya mengubah suasana kerja jadi murahan. Namun, di sela-sela kesibukan, keduanya tak sadar bahwa Reza memperhatikan segalanya. Cara mereka memimpin, cara mereka memperlakukan staf, hingga bagaimana mereka berbicara di balik rapat tertutup. Ia mendengarkan, menganalisis, dan mencatat dalam diam. Sore harinya, Arista menerima pesan dari Direktur Pusat Ravindra Holdings. Pemilik baru akan datang untuk meninjau Arvana Group. Arista tersenyum bangga. Akhirnya. Aku ingin dia tahu siapa yang membuat perusahaan ini tumbuh. Fania menimpali, semoga saja dia cukup waras untuk menghargai kerja keras kita, bukan hanya asal tunjuk pewaris. Keduanya tidak tahu, orang yang mereka tunggu, adalah orang yang mereka hina setiap hari. Malam menjelang. Reza duduk di taman belakang gedung, tempat biasa ia beristirahat setelah membersihkan. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman depan. Ia menatap langit malam yang cerah dan bergumam. Kadang, untuk memahami siapa yang pantas memimpin, kita harus melihat dari bawah. Dari tempat yang paling diremehkan.
Keesokan harinya, ia kembali bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, mengantar kopi. Namun kali ini, senyumnya berbeda. Ada keyakinan di matanya, seperti seseorang yang menunggu saatnya tiba. Dan di balik semua kesederhanaan itu, dunia bisnis Arvana Group tengah berdiri di ambang kejutan besar. Karena tak lama lagi, semua orang di gedung megah itu akan tahu. OB yang mereka hina adalah pemilik sebenarnya dari seluruh perusahaan. Pandangan rendah. Setiap pagi di Arvana Group selalu dimulai dengan hiruk-pikuk. Para staf berlalu lalang dengan map, laptop, dan wajah penuh tekanan. Namun di antara semua itu, Reza selalu tampak berbeda, tenang, santai, dan tak pernah kehilangan senyum. Ia datang lebih awal dari siapapun, membersihkan lantai marmer hingga mengilap, memastikan semua ruang rapat siap digunakan. Tapi ketenangan itu justru menjadi bahan ejekan bagi mereka yang tak tahu siapa dia sebenarnya. OB idola datang lagi, celetuk seorang staf wanita di pantry, sambil menatap Reza dari ujung rambut hingga sepatu lusuhnya. Sayangnya, mukanya lumayan, tapi kerjaannya cuma ngepel. Temannya tertawa kecil. Kalau mau naik pangkat, mungkin harus kawin sama salah satu direktur. Reza hanya tersenyum tipis, tanpa menoleh. Ia sudah terbiasa dengan kalimat seperti itu. Sejak hari pertama, tatapan merendahkan sudah menjadi sarapan paginya. Namun yang membuatnya paling perih bukan kata-kata mereka, melainkan cara Arista dan Fania memperlakukan orang seolah semuanya hanyalah alat. Arista sering mempermalukannya di depan umum. Suatu pagi, ia memanggil Reza ke ruang rapat hanya untuk menegur, karena gelas kopinya sedikit berdebu. "OB macam apa kamu ini? Kalau tidak bisa membersihkan gelas, bagaimana kamu bisa bekerja di perusahaan besar seperti ini?" katanya dengan suara tajam. Beberapa staf menunduk, sebagian menahan tawa. Reza menatap gelas itu, lalu menjawab lembut, "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki." "Jangan banyak bicara. Lakukan saja," potong Arista, lalu kembali menatap laptopnya tanpa peduli. Fania pun tak kalah angkuh. Ia suka memerintah seenaknya, bahkan untuk hal-hal kecil yang tak masuk akal. "Reza, tolong belikan kopi di kafe seberang, tapi harus yang less sugar, foamnya tipis, dan pakai almond milk," katanya suatu sore dengan nada memerintah. Ketika Reza kembali, ia hanya menatap gelas itu dan berkata dingin, "Ini terlalu panas. Kamu tidak bisa baca instruksi, ya?" "Maaf, Bu. Saya akan ganti," ujar Reza pelan. "Sudahlah, percuma. Kamu memang tidak punya standar," gumam Fania sambil berlalu. Semua itu terjadi hari demi hari, tanpa henti. Tapi yang mereka tidak tahu, setiap hinaan justru membuat Reza semakin yakin akan misinya. Ia tidak datang ke Arvana untuk mencari nafkah, ia datang untuk mencari kebenaran. Setiap malam, setelah semua karyawan pulang, Reza tetap tinggal di gedung. Ia duduk di ruang istirahat lantai bawah, membuka laptop pribadinya, bukan laptop murahan, tapi model terbatas dengan logo perusahaan induk Ravindra Holdings di bodinya. Cahaya layar memantul di matanya yang tajam, menampilkan lembar demi lembar laporan keuangan, notulen rapat, hingga email internal yang berhasil ia akses melalui sistem pusat. Ia membaca cepat, mencatat setiap penyimpangan yang terjadi di bawah kepemimpinan Arista dan Fania. Ia tahu berapa banyak uang yang dihabiskan untuk proyek pencitraan yang tak pernah selesai. Ia tahu siapa yang disuap untuk menutupi kerugian investasi mereka. Ia bahkan tahu laporan bonus tahunan yang sengaja dimanipulasi agar tampak seolah perusahaan terus tumbuh. Tapi Reza tidak terburu-buru bertindak. Ia belajar, mengamati, dan menunggu waktu yang tepat. "Jika ingin melihat siapa yang sebenarnya berharga," katanya lirih sambil menatap layar, "lihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak bisa memberi mereka apa-apa." Ia menuliskan catatan kecil di buku hitam yang selalu ia bawa. Arista, ambisi tanpa empati. Fania, cerdas tapi haus pujian. Tim keuangan, mudah dibeli. Tim HR, takut kehilangan posisi. Di tengah keheningan malam, suara pendingin ruangan menjadi satu-satunya musik yang menemani. Reza menutup laptopnya perlahan, lalu menatap kaca besar yang memantulkan wajahnya. "Sebentar lagi," bisiknya, "sebentar lagi, semuanya akan tahu siapa sebenarnya yang mereka hina." Keesokan paginya,
Kantor kembali ramai. Namun ada yang berbeda. Direktur Utama Arvana Group, Arista, menerima pesan dari Pusat Ravindra Holdings. Dalam 2 minggu, akan ada evaluasi langsung dari pemilik baru. Arista langsung menegakkan tubuhnya, menatap layar dengan penuh semangat. Fania, ini saatnya kita tunjukkan siapa yang pantas memimpin. Fania datang tergesa, dengan senyum percaya diri. Tenang saja, aku sudah siapkan presentasi yang bisa buat mereka kagum. Siapapun yang datang, kita akan buat dia tunduk. Sementara di lantai dasar, Reza berdiri di depan kaca besar dekat lobi, memandangi pantulan dirinya dengan seragam abu-abu dan pel di tangan. Sekilas, ia tampak seperti siapapun, hanya OB biasa, tak berarti. Tapi di matanya, ada cahaya yang berbeda. Cahaya seseorang yang tahu, sebentar lagi, permainan pura-pura ini akan berakhir. Di atas sana, 2 CEO cantik sedang menyiapkan diri untuk menyambut pemilik baru yang akan datang. Mereka membayangkan sosok tua dengan jas mahal dan senyum licik. Mereka tak pernah menyangka bahwa orang itu sudah ada di antara mereka setiap hari, menyapu lantai, mengantarkan kopi, dan diam-diam mencatat seluruh kesalahan mereka satu persatu. Malam itu, Reza kembali menatap layar laptopnya. Ia membuka pesan dari Pak Bram, penasihat senior Ravindra Holdings. Waktunya sudah dekat. Semua sudah siap. Reza membalas singkat. Saya akan lakukan sesuai rencana. Tapi sebelum itu, mereka harus belajar arti rendah hati. Ia menutup laptop, berdiri, dan menatap keluar jendela yang menghadap ke langit Jakarta yang mulai gelap. Lampu gedung Arvana berkilau, namun baginya, cahaya itu hanyalah topeng dari kesombongan. Pandangan rendah mereka, gumam Reza, akan menjadi awal dari kejatuhan mereka. Bisik-bisik di kantor. Rumor selalu punya sayap, dan di Arvana Group, gosip bisa terbang lebih cepat daripada email resmi perusahaan. Sejak Reza mulai bekerja, hanya butuh waktu 2 minggu sebelum namanya menjadi bahan pembicaraan di pantry, di lift, bahkan di ruang istirahat staf. Awalnya, mereka hanya membicarakan ketampanannya. OB baru itu cakep banget ya, kayak model iklan sabun, celetuk seorang resepsionis muda. Sayang, kerjanya cuma ngepel. Tapi lama-kelamaan, pembicaraan itu berubah arah. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak biasa. Cara Reza berbicara terlalu sopan, pilihan katanya rapi, dan tatapannya penuh percaya diri, bukan seperti pekerja rendahan yang takut pada atasan. Bahkan, tulisan tangannya di buku jadwal kebersihan rapi seperti hasil pelatihan sekretaris eksekutif. Kalian sadar nggak? OB baru itu kayaknya berpendidikan tinggi deh. Bisik seorang staf administrasi pada temannya. Mana mungkin. OB kok berpendidikan tinggi, jawab temannya sambil tertawa. Tapi serius. Aku lihat waktu dia bantu si Fajar mindahin dokumen, dia ngerti istilah ekonomi yang aku aja gak paham. Pura-pura kali. Biar kelihatan keren. Namun gosip tak berhenti di sana. Suatu pagi, Satpam malam bercerita bahwa ia sering melihat mobil hitam mewah parkir di basement paling bawah setiap malam, mobil berplat khusus yang tidak terdaftar di daftar tamu perusahaan. Mobilnya keren banget, kayak punya pejabat, katanya sambil menyeruput kopi. Yang aneh, pemiliknya gak pernah terlihat turun. Satu staf yang mendengar berseloroh, jangan-jangan itu mobil Reza, OB tampan kesayangan Fania. Semua tertawa keras. Tak ada yang menganggap serius. Karena bagi mereka itu mustahil, seorang OB dengan mobil ratusan juta? Lucu, bukan? Tapi malam itu, rumor itu tidak sepenuhnya salah. Karena tepat pukul 23.30, setelah semua orang pulang, Reza menurunkan pelnya, mencuci tangan, lalu berjalan tenang ke basement. Dari kejauhan, lampu otomatis menyala, menerangi mobil sedan hitam berlogo Ravindra Limited Edition. Ia menekan tombol kunci, pintu terbuka lembut, dan musik klasik mengalun pelan. Ia duduk di kursi pengemudi, mengenakan jam tangan mewah dari koleksi ayahnya yang dulu, satu-satunya warisan yang selalu ia bawa kemanapun. Dari Glovebox, ia mengambil tablet digital berisi laporan keuangan Arvana Group, lengkap dengan akses rahasia ke jaringan pusat Ravindra Holdings. Reza membuka file bernama Internal Review Phase 1 dan menandainya dengan simbol merah. Di layar,
Terlihat foto Arista dan Fania, disertai catatan evaluasi. Kurang kepemimpinan moral. Fokus pada citra, bukan substansi. Perlu uji karakter lanjutan. Ia menyandarkan tubuh, menatap langit-langit mobil yang gelap, lalu tersenyum kecil. Mereka sibuk menjaga gengsi, sementara aku diam-diam menilai segalanya dari bawah. Pagi berikutnya, rumor semakin meluas. Beberapa karyawan mulai memperlakukan Reza dengan sedikit lebih sopan, sekadar jaga-jaga. Tapi tidak bagi Arista dan Fania. Jadi kau yang jadi bahan gosip sekarang, Reza? Sindir Arista sambil melangkah melewatinya di lorong. Aku dengar orang-orang bilang kamu lulusan luar negeri. Lucu juga. Reza tersenyum sopan. Gosip di kantor memang cepat, Bu. Kadang lebih cepat dari kerja laporan keuangan. Fania yang mendengar ikut tertawa sinis. Mulutmu tajam juga, ya? Hati-hati, jangan sampai kehilangan pekerjaan cuma karena suka bercanda. Reza menunduk. Saya hanya bicara kebenaran, Bu. Tapi kalau itu menyinggung, saya minta maaf. Setelah keduanya pergi, Reza berdiri diam di tengah lorong. Tatapannya kosong, tapi di matanya tersimpan tekad yang kuat. Ia tahu, di balik kesombongan mereka, ada kepalsuan yang harus dibuka. Beberapa jam kemudian, ia menerima panggilan telepon dari nomor rahasia. Reza, suara berat terdengar di seberang. Rapat penilaian tahap kedua akan dilakukan minggu depan. Dewan direksi ingin hasil observasimu. Apakah Arista dan Fania layak mempertahankan posisi mereka? Reza menatap keluar jendela ruang kebersihan. Dari situ, ia bisa melihat Arista dan Fania sedang berjalan berdampingan di lobi, tertawa angkuh di depan kamera media yang datang meliput. Ia menjawab pelan, belum saatnya. Mereka masih perlu diuji, bukan hanya dari ambisi, tapi dari hati. Telepon terputus. Reza menatap langit-langit, lalu berbisik. Jika mereka bisa berubah, Arfana bisa diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka aku harus mengambil alih semuanya. Sementara itu, gosip di kantor semakin panas. Ada yang berspekulasi Reza punya hubungan keluarga dengan salah satu komisaris. Ada juga yang percaya dia sedang menjalani tes sosial rahasia. Namun tidak ada yang berani menanyakan langsung. Karena setiap kali seseorang mencoba menggali lebih jauh, Reza selalu menjawab dengan tenang. Saya cuma OB, sama seperti yang kalian lihat. Namun diam-diam, Arista mulai curiga. Ia memperhatikan Reza dari kejauhan, memperhatikan caranya berbicara dengan staf keuangan, bahkan cara ia memperhatikan laporan di meja mereka saat membersihkan. Orang itu tidak seperti yang terlihat, gumam Arista dalam hati. Tapi Fania menertawakannya. Kau terlalu paranoid. Dia cuma OB. Kalaupun pintar, paling dulu gagal kerja di tempat lain. Lupakan saja. Arista ingin percaya, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, terutama ketika melihat tatapan Reza. Tatapan yang tenang, tapi menyimpan wibawa yang aneh. Bukan tatapan bawahan, melainkan pemimpin. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika Reza menutup pintu ruang rapat dan memandang logo Arfana Group yang terpampang besar di dinding kaca, ia tersenyum. Sebentar lagi, kalian akan tahu siapa sebenarnya OB yang kalian rendahkan, katanya lirih. Dan saat hari itu tiba, tidak akan ada lagi yang berani menilai orang hanya dari seragamnya. Ujian karakter. Pagi itu, suasana kantor Arfana Group terasa lebih tegang dari biasanya. Arista baru saja menerima laporan keuangan mingguan yang tidak sesuai format presentasi. Wajahnya menegang, bibirnya bergetar menahan marah. Seluruh staf di ruang rapat bisa merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Ini laporan atau catatan sekolah dasar? Serunya lantang. Staf junior bernama Tania berdiri gemetar di depan layar proyektor. Tangannya menggenggam kertas yang bergetar. Maaf, Bu. Saya kira formatnya masih sama seperti minggu lalu. Saya tidak mau dengar alasan, potong Arista tajam. Kamu sudah 3 bulan bekerja di sini, tapi masih tidak bisa mengikuti standar. Apa kamu pikir Arfana Group ini tempat latihan? Ruangan hening. Beberapa staf menunduk, takut ikut terseret amarah bos muda yang terkenal perfeksionis itu. Fania yang duduk di sebelahnya hanya menatap sambil tersenyum tipis.
menikmati bagaimana Arista menegaskan kekuasaannya. Tania menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya akan perbaiki sekarang juga, Bu. Tidak perlu. Keluar dari ruangan ini sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran, bentak Arista. Saat gadis itu berlari keluar dengan air mata menetes, pintu ruang rapat hampir menabrak seseorang di luar, Reza, yang kebetulan sedang membersihkan koridor. Tania menunduk dalam-dalam sambil berbisik pelan. Maaf, Mas, saya nggak lihat jalan. Reza menatap wajahnya yang sembab. Tidak apa-apa. Tenangkan diri dulu, katanya lembut. Ia lalu menatap ke arah pintu rapat yang kini tertutup. Beberapa menit kemudian, Arista keluar dengan langkah cepat sambil masih tampak kesal. Reza memberanikan diri bicara. Bu Arista, panggilnya sopan. Arista menoleh tajam. Apa? Saya hanya ingin bilang, mungkin Bu Tania tadi tidak sengaja. Lain kali mungkin bisa diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya. Tatapan Arista berubah. Ia terkejut bukan main. Bukan karena isi kalimatnya, tapi karena keberanian seorang OB menegurnya. Maaf, suaranya naik 1 oktav. Kau pikir kau siapa? OB tidak usah ikut campur urusan manajemen. Beberapa karyawan yang mendengar langsung pura-pura sibuk. Suasana koridor seketika hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Reza menunduk sedikit. Maaf, Bu. Saya hanya berpikir, kadang orang bekerja lebih baik kalau merasa dipercaya, bukan ditakuti. Arista melipat tangan di dada, mendengus. Filosofi murahan dari tukang pel lantai? Kau pikir dunia bisnis ini tempat bermain perasaan? Tidak, Bu, jawab Reza tenang. Tapi saya kira rasa kemanusiaan tetap punya tempat dimanapun, bahkan di ruang rapat sebesar ini. Arista terdiam sesaat. Tatapan Reza tak menantang, tapi juga tidak tunduk. Ada sesuatu di mata pria itu yang membuatnya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sebuah wibawa yang aneh, tenang, tapi dalam. Ia akhirnya berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Urus saja lantai yang kotor itu. Jangan urusi yang lain. Setelah Arista berlalu, Reza menarik napas panjang. Kata-kata itu menampar harga dirinya, tapi bukan karena penghinaan terhadap pekerjaannya. Ia tahu sejak awal bahwa penyamarannya akan mengundang perlakuan seperti itu. Namun yang paling membuatnya prihatin adalah bagaimana dua pemimpin muda itu memperlakukan orang-orang di bawah mereka. Bukan dengan bimbingan, tapi dengan ketakutan. Malamnya, Reza duduk sendirian di ruang kebersihan yang sudah sepi. Ia membuka laptop pribadinya yang tersimpan di loker rahasia. Di layar, muncul dokumen bertajuk Evaluasi Moral Tahap 2. Di bawah nama Arista, ia menulis, cerdas dan visioner, tapi terlalu terikat pada ego. Tidak mampu membedakan ketegasan dengan kekerasan. Butuh pembelajaran empati. Tangannya berhenti sejenak di atas keyboard. Ia menatap layar lama-lama, lalu mengetik 1 kalimat tambahan. Masih ada potensi berubah, jika disentuh dengan cara yang tepat. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Tania yang menangis, lalu ucapan Arista yang dingin. Ia tahu, untuk menguji seseorang, tak cukup hanya menilai kinerjanya. Kadang harus melihat bagaimana mereka memperlakukan orang yang tak bisa membalas. Keesokan harinya, Reza memutuskan melakukan sesuatu. Ia sengaja membantu Tania memperbaiki laporan yang salah format. Kamu jangan takut, katanya. Kesalahan bukan akhir, asal kamu mau belajar. Tania menatapnya heran. Mas Reza, kok kamu ngerti format laporan keuangan? Ini kan sistem ERP, bukan Excel biasa. Reza tersenyum. Sedikit banyak saya tahu. Dulu saya pernah bantu audit kecil-kecilan. Tania mengangguk polos tanpa curiga. Saat Arista datang memeriksa laporan ulang, wajahnya sedikit berubah melihat hasilnya. Siapa yang bantu kamu perbaiki ini? Tania menjawab jujur, Mas Reza, Bu. Arista memandang OB itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu berkata datar, lain kali, jangan buang waktu orang lain. Namun ketika ia berjalan pergi, entah mengapa langkahnya terasa berat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sore itu,
Dari jendela kaca lantai 15, Reza menatap langit Jakarta yang mulai merah keemasan. Ia teringat ucapan ayahnya sebelum wafat. Seorang pemimpin sejati bukan dilihat dari berapa banyak orang yang tunduk padanya, tapi dari berapa banyak orang yang percaya padanya. Ia menutup laptop, berdiri, dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Arista dan Fania, ujianku untuk kalian belum selesai. Tapi aku harap kalian bisa lulus. Bukan demi aku, tapi demi orang-orang yang bekerja di bawah kalian. Angin sore bertiup lembut dari jendela yang terbuka. Di lantai dasar, suara pelan langkah kaki para karyawan yang pulang terdengar seperti gema. Tak ada yang tahu, di antara mereka, seseorang sedang menguji masa depan seluruh perusahaan, dengan cara paling sederhana, menguji hati manusia. Pertemuan rahasia. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan. Gedung tinggi Arvana Group mulai memantulkan cahaya matahari terakhir sebelum tenggelam. Di lantai dasar, sebagian besar karyawan sudah bergegas pulang, namun satu ruangan masih menyala, ruang kebersihan yang selalu menjadi tempat Reza menenangkan pikirannya. Ia duduk di kursi kayu kecil, menatap layar laptop yang menampilkan data keuangan terbaru Arvana Group. Laporan-laporan itu menunjukkan hal yang membuatnya semakin yakin, perusahaan ini berkembang pesat di atas sistem yang mulai retak, bukan karena lemahnya struktur, melainkan karena kesombongan pemimpinnya. Suara langkah kaki terdengar di koridor, perlahan mendekat. Reza menutup laptopnya dan berdiri. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria tua berjas abu-abu elegan dengan tongkat hitam di tangan. Rambutnya memutih rapi, wajahnya tenang tapi berwibawa. Pak Bram, sapa Reza sambil menunduk hormat. Pak Bram, penasihat utama Ravindra Holdings sekaligus orang kepercayaan mendiang ayah Reza, tersenyum kecil. Sudah lama saya tidak melihat Anda, Nak Reza. Sepertinya penyamaranmu berjalan mulus. Reza menghela napas pelan. Terlalu mulus, Pak. Sampai-sampai mereka benar-benar percaya saya hanya seorang OB. Pria tua itu tertawa ringan. Itulah yang saya khawatirkan dulu. Kadang orang yang terlalu rendah hati justru mudah diremehkan. Ia menatap ke arah tumpukan alat pel di sudut ruangan. Tapi saya tahu, dari tempat sederhana seperti inilah kebijaksanaan sering lahir. Reza tersenyum samar, lalu menghela napas panjang. Bagaimana kabar Dewan, Pak? Semua sudah siap, jawab Pak Bram serius. Mereka menunggu keputusanmu. Jika kamu setuju, kita bisa umumkan identitasmu minggu depan, langsung di depan seluruh jajaran direksi Arvana Group. Saat itu, kamu akan mengambil alih posisi tertinggi sebagai CEO utama Ravindra Holdings dan seluruh anak perusahaannya. Suasana ruangan mendadak hening. Reza terdiam lama, menatap langit senja yang mulai memerah di luar jendela kecil. Belum saatnya, katanya pelan. Pak Bram mengangkat alis. Belum? Sudah 3 bulan kamu menyamar, Nak. Kau sudah melihat sendiri siapa yang pantas dan siapa yang tidak. Untuk apa menunda lagi? Reza memandangi tangannya yang sedikit berdebu karena alat pel. Saya belum melihat perubahan, Pak. Arista dan Fania masih sama. Mereka cerdas, tapi terlalu percaya diri. Mereka memperlakukan orang lain seolah dunia hanya berputar di sekeliling mereka. Ia berhenti sejenak, suaranya menjadi lebih berat. Saya ingin tahu, sampai sejauh mana kesombongan bisa menutupi hati manusia. Pak Bram menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. Kau punya hati seperti ayahmu, sabar, tapi juga berani mengambil risiko besar demi kebenaran. Reza tersenyum tipis. Ayah selalu bilang, kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan ketakutan. Saya tidak mau jadi pemimpin yang ditakuti, Pak. Saya ingin membangun perusahaan yang bisa dipercaya. Baik, ujar Pak Bram setelah hening beberapa detik. Tapi jangan terlalu lama, Nak. Banyak yang menantikan kepemimpinanmu. Dewan sudah mulai kehilangan kesabaran. Beberapa investor besar bertanya-tanya kenapa pewaris Ravindra Holdings belum muncul di publik. Reza menatapnya lekat-lekat. Biarkan mereka menunggu sedikit lagi. Ketika saya muncul nanti, bukan hanya karena saya pewaris, tapi karena saya sudah tahu siapa yang layak berdiri di sisi saya. Pak Bram tersenyum maklum. Kau selalu berpikir panjang. Tapi hati-hati, waktu bisa jadi musuh paling berbahaya.
Arista dan Fania mungkin bukan orang jahat, tapi kesombongan bisa membuat mereka menghancurkan diri sendiri sebelum kau sempat menolong. Reza menatap keluar jendela. Dari lantai bawah, terlihat bayangan dua wanita elegan berjalan menuju mobil mereka. Arista dengan setelan putih, Fania dengan gaun biru tua. Keduanya tertawa kecil sambil menatap layar ponsel, tak sadar bahwa pria yang mereka pandang rendah baru saja menolak tahta yang sudah siap diserahkan kepadanya. "Pak Bram," ucap Reza pelan tanpa menoleh, "tahukah Bapak mengapa saya memilih menyamar sebagai OB?" Pria tua itu menatap penasaran. "Mengapa, Nak?" "Karena dari bawah, saya bisa melihat semuanya. Siapa yang menghormati tanpa alasan, siapa yang menghina tanpa sebab. Kekuasaan itu seperti cermin, orang yang berkuasa hanya melihat pantulan dirinya sendiri. Tapi dari lantai dasar, saya bisa melihat seluruh gedung, sampai ke puncaknya." Pak Bram terdiam lama, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, kalimat itu bukan hanya refleksi bijak, tapi juga tanda bahwa Reza benar-benar siap menjadi pemimpin besar, bukan karena darah yang diwariskan, tapi karena hati yang ditempa oleh kesabaran. Setelah beberapa saat, Pak Bram berdiri. "Baiklah, Nak, saya akan menunda pengumuman sesuai permintaanmu. Tapi ingat, dunia bisnis tidak menunggu lama. Jika waktunya tiba, kamu harus berani melangkah." Reza mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak. Dan saat itu tiba, saya ingin mereka semua melihat, bukan seorang OB, bukan pewaris kaya raya, tapi manusia yang menilai dengan hati." Pak Bram menepuk bahunya pelan sebelum beranjak pergi. Setelah pria tua itu menghilang di balik pintu, Reza kembali menatap langit senja. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat gedung-gedung tinggi memantulkan warna oranye yang indah, seolah seluruh kota ikut bersiap menyambut malam yang baru. "Waktunya hampir tiba," bisiknya lirih. Ia menatap pel di tangannya, simbol kesederhanaan yang selama ini ia gunakan untuk menilai hati manusia. "Dan saat matahari terbit besok," lanjutnya pelan, "mungkin sebagian dari mereka akan melihat cahaya baru, bukan di langit, tapi di dalam diri mereka sendiri." Rapat besar. Hari itu menjadi salah satu pagi paling penting bagi seluruh jajaran Arvana Group. Aula besar di lantai 20 gedung pusat penuh sesak oleh karyawan dari berbagai divisi, manajer, hingga direktur cabang. Spanduk bertuliskan, "Laporan tahunan Arvana Group evaluasi kinerja," terbentang di atas panggung megah. Dua wanita berdiri di depan podium utama, Arista dan Fania, dua CEO muda yang terkenal karena kecerdasan, kecantikan, dan, sayangnya, kesombongan mereka. Sorotan lampu panggung membuat keduanya tampak berkilau. Arista mengenakan setelan jas putih elegan, rambutnya disanggul sempurna. Fania, dengan gaun biru tua yang berkelas, memegang mikrofon dengan percaya diri. Mereka tersenyum ke arah tamu undangan, para pemegang saham, dan perwakilan misterius dari Ravindra Holdings, perusahaan induk yang memiliki Arvana Group. "Terima kasih atas kehadiran semuanya," kata Arista dengan nada percaya diri. Tahun ini, Arvana Group berhasil mencatat peningkatan pendapatan sebesar 24%. Semua berkat kepemimpinan yang kuat dan kerja keras tim kami. Tepuk tangan bergema. Fania menambahkan dengan senyum lebar, "Dan kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar Ravindra Holdings. Kami yakin, masa depan perusahaan ini akan terus bersinar." Namun di antara kerumunan, seseorang berdiri tenang di sudut ruangan, mengenakan seragam abu-abu sederhana. Reza, si OB yang selama ini mereka remehkan, membawa nampan berisi air mineral. Tatapannya lembut tapi dalam, seolah ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Beberapa staf saling berbisik. "Itu OB baru, kan?" "Iya." "Heran, kenapa dia ikut hadir di rapat sebesar ini?" "Tadi aku lihat Pak Bram dari Ravindra Holdings datang. Mungkin dia salah tempat." Tak ada yang tahu bahwa si OB justru adalah tamu paling penting hari itu. Ketika Arista selesai mempresentasikan slide terakhir, suara pintu besar aula terdengar terbuka. Seorang pria tua berjas abu-abu masuk dengan langkah mantap, "Pak Bram, penasihat utama Ravindra Holdings." Semua langsung berdiri memberi hormat. "Selamat datang, Pak Bram," sapa Fania penuh semangat. "Silakan duduk di depan. Kami sudah siapkan tempat khusus." Namun Pak Bram tidak langsung duduk.
Ia naik ke panggung dengan mikrofon di tangan. "Terima kasih, Ibu Arista, Ibu Fania," katanya dengan suara tenang namun berwibawa. "Presentasi kalian luar biasa. Tapi sebelum rapat ini dilanjutkan, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi masa depan perusahaan ini." Arista dan Fania saling berpandangan bingung. Seseorang penting? Siapa? Tidak ada nama tambahan di daftar tamu undangan. Pak Bram menoleh ke arah sudut ruangan. "Silakan naik, Tuan Reza." Seluruh aula menoleh. Beberapa karyawan berbisik pelan, sebagian mengernyit. Seorang OB berjalan perlahan menuju panggung. Membawa dirinya dengan tenang, langkahnya mantap, mata menatap lurus. Semua berpikir ini pasti salah orang. Tapi ekspresi Pak Bram terlalu serius untuk dianggap bercanda. Begitu Reza berdiri di samping Pak Bram, suasana ruangan seolah berhenti bernafas. "Perkenalkan," kata Pak Bram lantang, "ini adalah Tuan Reza Ravindra, pewaris sekaligus pemilik baru seluruh jaringan Ravindra Holdings, termasuk Arvana Group yang Anda pimpin." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya terdengar desahan terkejut dari sudut-sudut aula. Arista menatap tak percaya, wajahnya memucat. Apa maksudnya ini?" gumamnya, suaranya nyaris tak keluar. Fania memegang dada, matanya membulat lebar. "Tapi, dia Kanobe." Reza menatap keduanya dengan tenang, tanpa senyum sombong, tanpa nada marah. Ia mengambil mikrofon dari tangan Pak Bram, lalu berkata dengan suara lembut namun jelas, menggema ke seluruh aula. "Saya datang ke perusahaan ini bukan sebagai pemilik, tapi sebagai seseorang yang ingin melihat seperti apa wajah sejati Arvana Group. Saya ingin tahu bagaimana orang berkuasa memperlakukan mereka yang tidak punya kekuasaan." Ia berhenti sejenak, menatap Arista dan Fania yang menunduk, malu. "Dan saya belajar banyak," lanjutnya. "Saya melihat kerja keras orang-orang di bawah, ketulusan para staf, dan juga kesombongan yang bisa menghancurkan segalanya jika tidak dikendalikan." Beberapa karyawan mulai bertepuk tangan kecil, bukan karena terkejut, tapi karena tersentuh oleh ketegasan dan ketulusan suaranya. "Saya tidak datang untuk membalas," ucap Reza kemudian. "Saya datang untuk memperbaiki. Karena perusahaan sebesar ini tidak akan maju jika dipimpin dengan gengsi, tapi akan bertumbuh jika dipimpin dengan hati." Arista meneteskan air mata, Fania menunduk tak berani menatap. Semua keangkuhan mereka runtuh dalam sekejap. Reza menoleh pada mereka dengan pandangan yang sama seperti hari pertama ia membawa pel, tenang, tapi penuh arti. "Saya tidak marah," katanya pelan. "Saya justru berterima kasih. Karena dari sikap kalian, saya belajar bagaimana rasanya menjadi orang kecil, dan saya berjanji, di bawah kepemimpinan saya, tak akan ada lagi yang diperlakukan seperti itu." Pak Bram tersenyum haru di sampingnya. Ruangan yang tadi sunyi kini bergemuruh oleh tepuk tangan panjang, bukan sekadar karena kekuasaan, tapi karena semua menyadari kebenaran yang sederhana. Kejujuran dan kerendahan hati adalah bentuk kepemimpinan tertinggi. Saat Reza turun dari podium, Arista mendekat dengan suara bergetar, "Tuan Reza, saya minta maaf." Reza tersenyum hangat. "Tak perlu memanggil saya Tuan. Panggil saja Reza, seperti dulu. Karena hari ini, kita semua berdiri di tempat yang sama, sebagai manusia." Sorak dan tepuk tangan kembali menggema. Dan sejak hari itu, aula besar Arvana Group tidak hanya menjadi tempat rapat, tapi menjadi saksi bahwa keajaiban kadang lahir dari kerendahan, dan pel yang sederhana bisa menjadi simbol perubahan besar. Pelajaran dari seorang OB. Suasana di aula besar Arvana Group masih terasa hangat setelah pengumuman mengejutkan itu. Beberapa karyawan masih tertegun, sebagian menatap ke arah Reza dengan campuran kagum dan tidak percaya. Sosok yang selama ini mereka lihat membawa pel dan ember kini berdiri gagah di depan mereka sebagai Tuan Reza Ravindra, pewaris sah sekaligus CEO utama Ravindra Holdings. Namun di tengah tepuk tangan dan decak kagum itu, dua sosok wanita yang dulu angkuh kini berlutut perlahan di depan Reza. Arista menunduk, suaranya bergetar menahan tangis. Saya minta maaf, Tuan Reza. Kami terlalu sombong. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya." Fania, dengan mata yang memerah, menambahkan lirih, "Kami telah mempermalukan seseorang yang justru jauh lebih mulia dari kami. Kami menyesal." Ruangan sunyi. Semua menahan napas,
menunggu bagaimana Reza akan menanggapi. Ia menatap mereka berdua lama, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan yang tulus. Kemudian ia berkata pelan namun penuh wibawa, suaranya menggema di seluruh aula. Bangunlah. Saya tidak pernah ingin membuat kalian malu. Justru saya bersyukur karena lewat kejadian ini, kita semua belajar sesuatu yang sangat berharga. Arista dan Fania berdiri perlahan, menatap Reza dengan air mata yang belum kering. Reza melangkah ke tengah ruangan, pandangannya menyapu seluruh karyawan. Dulu saya datang ke sini membawa pel dan ember, bukan untuk menipu siapapun, tapi untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan manusia lainnya. Dan ternyata, saya menemukan kebenaran pahit. Terlalu banyak yang menilai seseorang dari jabatan, pakaian, atau status. Ia berhenti sejenak, menatap Arista dan Fania bergantian. Padahal, jabatan bisa hilang, kekayaan bisa lenyap. Tapi rasa hormat hanya tumbuh dari kerendahan hati. Kalimat itu menggema kuat, menembus hati semua yang hadir. Beberapa staf menunduk malu, sebagian lagi terharu hingga meneteskan air mata. Reza lalu menoleh ke arah Pak Bram yang berdiri di samping panggung. Mulai hari ini, saya tidak ingin Arvana Group hanya dikenal karena keuntungan besar atau gedung tinggi. Saya ingin perusahaan ini menjadi tempat di mana setiap orang, sekecil apapun perannya, dihargai dan dihormati. Seluruh ruangan terdiam. Arista dan Fania menatap Reza, seolah menunggu keputusan besar yang akan menentukan masa depan mereka. Reza menarik napas pelan, lalu berkata dengan lembut namun tegas. Arista, kamu cerdas dan punya bakat kepemimpinan luar biasa. Tapi kau terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sampai lupa pada sisi manusiawi dari pekerjaan ini. Karena itu, mulai minggu depan, kamu akan memimpin divisi sosial dan CSR. Di sana, kamu akan belajar bagaimana bisnis sejati tidak hanya mencari untung, tapi juga memberi manfaat. Arista menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak. Reza kemudian menatap Fania. Dan kamu, Fania. Kamu punya visi besar, tapi terlalu keras pada orang lain, dan pada dirimu sendiri. Saya ingin kamu memimpin divisi pelatihan karakter dan pengembangan karyawan. Bangunlah generasi baru pemimpin yang memahami arti empati. Fania menunduk dalam. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya tidak akan menyia-nyiakannya. Pak Bram tersenyum di sudut ruangan, matanya tampak bangga melihat cara Reza memimpin, bukan dengan amarah, tapi dengan kebijaksanaan. Tepuk tangan bergema pelan, kemudian membesar hingga memenuhi aula. Namun Reza hanya mengangkat tangan, menenangkan semuanya. Dan satu hal lagi, katanya sambil tersenyum hangat. Meski sekarang saya duduk di kursi tertinggi, saya tidak akan melupakan lantai tempat saya berdiri dulu. Jangan heran kalau kalian nanti melihat saya di bawah, membantu petugas kebersihan, membawa pel seperti dulu. Semua tertawa kecil, namun dalam tawa itu ada kekaguman yang tulus. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan mulai terlihat di seluruh Arvana Group. Arista benar-benar menekuni bidang sosialnya, turun langsung ke panti asuhan, memberi beasiswa untuk anak-anak pegawai rendahan. Sementara Fania, yang dulu keras dan arogan, kini memimpin pelatihan karakter dengan sabar dan penuh empati. Suatu pagi, di lantai bawah gedung Arvana, seorang OB baru masuk kerja. Ia tertegun melihat pemandangan aneh, CEO mereka sedang membantu mengepel lantai. Pak Reza, kenapa Anda melakukan ini? Tanyanya bingung. Reza tersenyum sambil memeras pel. Karena disinilah semuanya dimulai. Beberapa staf yang lewat ikut membantu, dan suasana kantor terasa berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi. Tak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan, antara yang berjas mahal dan yang berseragam sederhana. Dan di sudut aula, tergantung sebuah bingkai berisi foto pel tua berwarna abu-abu dengan tulisan di bawahnya. Pemimpin sejati tidak dilihat dari seberapa tinggi ia berdiri, tapi seberapa rendah ia mau menunduk untuk memahami orang lain. Kini, di setiap sudut Arvana Group, pel itu bukan lagi sekadar alat kebersihan. Ia telah menjadi simbol perubahan, simbol kerendahan hati, dan pengingat abadi bahwa kadang, pelajaran terbesar datang dari tempat yang paling sederhana, dari seorang OB yang ternyata pemilik segalanya.